kami sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Tentu masih ingat kan? Kalau ditanya apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa? Ceria, sehat, luar biasa. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Sehat, ceria, luar biasa. Kita mulai kebaktian kita hari ini. Kita memuji Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Sekolah minggu kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku Ende Sekolah Minggu nomor 172 ayat 1 dan ayat 2.
berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu 187. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan November, tertulis di dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita ulangi sekali lagi. Ayat bulanan di bulan November tertulis di dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi
biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu 151. 151. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu 129 ayat 1. Shalom, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan yang boleh menyertai kami anak-anak sekolah minggu. Hingga pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Ayat bacaan, ayat firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditulis di dalam kitab Amsal
pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Tapi kan adik-adik, kita membaca firman Tuhan, kakak ingin bertanya, siapa yang sudah memegang Alkitabnya? Jika yang belum, silakan diambil Alkitabnya karena kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Nah, sambil menunggu kawan-kawan yang mengambil Alkitab, siapa yang tahu apa isi dari hukum Taurat yang kelima? Ya, hukum Taurat yang kelima yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, adik-adik, tahu nggak hukum Taurat yang kelima ini akan berhubungan dengan firman Tuhan yang kita bahas pada kali ini. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Amsal 4 pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-20. Kitab Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-20. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita membaca. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tema kita untuk minggu ini yaitu mendengar nasihat dan pengajaran. Nah, berbicara tentang nasihat, adik-adik sekolah minggu di rumah tahu apa sih nasihat itu? Ya, nasihat merupakan ajaran untuk kita senantiasa melakukan yang baik. Berarti mendengar nasihat artinya mendengar segala ajaran untuk berbuat baik. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita pasti sering dinasihati ataupun mendapat nasihat dari orang tua kita yang berada di rumah. Baik itu nasihat supaya jangan malas, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur tiap hari, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan, dan masih banyak lagi nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kita kepada kita. Tentu iya kan adik-adik sekolah minggu? Nah, akan tetapi kan adik-adik sekolah minggu, seringkali kita cuman mendengar tetapi tidak melakukan apa yang menjadi nasihat dari orang tua kita. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mendengar nasihat dari orang tua kita, mendengar dan melakukan nasihat dari orang tua kita. Karena hal itu merupakan salah satu yang Tuhan mau dari kita agar kita dapat bertumbuh dengan baik.
Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti halnya hukum Taurat yang kelima yang tadi pertama kali kita baca, yaitu hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hal itu seperti hal itu yang diinginkan Tuhan agar kita menuruti orang tua kita, menuruti perkataan orang tua kita, agar kita hidup bahagia di dunia ini dan panjang umur. Karena orang tua kita merupakan wakil Tuhan yang berada di bumi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang kedua adalah berpegang teguh terhadap pengajaran dan nasihat. Berpegang teguh kepada pengajaran dan nasihat yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu berpegang yang artinya kita senantiasa terus melakukan firman Tuhan, terus menaati apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita laksanakan, serta memelihara segala firman Tuhan ke dalam hidup kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita senantiasa dalam kehidupan ini melakukan apapun itu sesuai dengan firman Tuhan agar kita selalu berada di jalannya Tuhan. Nah, kita tidak boleh tergoda oleh iblis adik-adik sekolah minggu. Kenapa? Karena kalau kita tergoda oleh iblis, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa adik-adik sekolah minggu, pasti Tuhan tidak akan menyayangi kita. Iblis membuat kita tergoda oleh perbuatan jahat sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Dia membuat kita menjadi orang yang malas, suka melawan orang tua, tidak bersyukur, lupa berdoa, dan masih banyak lagi. Dia membuat kita untuk melanggar semua nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kita kepada kita. Akan tetapi oleh karena itu, jika kita berpegang kepada firman Tuhan, jika kita berpegang terhadap nasihat dari orang tua kita, maka kita akan senantiasa jauh daripada godaan iblis. Nah, adik-adik sekolah minggu, di dalam Amsal 4 ini terdapat 2 jalan. Yang pertama adalah jalan kebenaran, dan yang kedua adalah jalan kefasikan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tahu nggak perbedaan kedua jalan ini? Ya, kedua jalan ini mempunyai perbedaan. Yang pertama adalah jalan kebenaran, di mana di dalam jalan kebenaran terdapat terang yang menuntun kita ke arah yang benar. Itu artinya Tuhan senantiasa menuntun kita di jalan kebenaran, agar kita senantiasa selalu berada di dalam kebaikan. Dan yang kedua adalah jalan kefasikan. Jalan kefasikan ini yang artinya adalah jalan yang dipimpin oleh iblis. Jalan yang kegelapan, tidak ada terang sedikit pun. Sehingga kita membuat kita tersandung dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan untuk kali ini yaitu mendengar nasihat dari orang tua kita dan pengajaran yang diberikan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hukum Taurat Tuhan, dan kita harus senantiasa melakukan itu semua di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran bersama dengan Tuhan, dan kita mampu menjadi anak kesayangan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang boleh masih kami terima. Tuhan, kami telah selesai mendengar daripada sebagian firman-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ajar kami untuk senantiasa mendengar apa yang menjadi nasihat yang diberikan orang tua kami. Ajar kami ya Tuhan agar kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu. Jauhi kami dari segala godaan iblis yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, di atas segalanya berkati kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang berada di rumah, kiranya Engkau memberkati kami dalam pendidikan kami. Tuhan, di atas segalanya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan perencanaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Kita puji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu 128 ayat 1. Kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.